Halo, jumpa dengan kami di komunitas Pemuda Pelajar Merdeka atau dengan Instagram Merdeka Pelajar RI untuk para peserta UTBK SNBT 2023 dari Merdeka Pelajar RI mempunyai tips and trik menghadapi UTBK SNBT 2023. Apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja kira-kira yang harus dilakukan nantinya akan kami kupas di tutorial ataupun di penjelasan dalam video ini. Yang pertama adalah persiapkan diri Anda semaksimal mungkin. Nah, semua hal yang akan kita lakukan itu butuh yang namanya persiapan. Seperti itu ya, buat adik-adik sekalian. Kenapa? Karena dengan adanya persiapan, salah satunya persiapan itu kan latihan-latihan soal, latihan menjawab soal, itu nantinya bisa membuat kita lebih percaya diri, membuat kita lebih mempunyai wawasan yang luas untuk mencari jawaban dari soal yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah istirahat yang cukup agar bisa fokus saat mengerjakan soal. Nah, ini buat adik-adik sekalian yang akan melaksanakan ujian UTBK, jangan terlalu em, belajar sampai lupa untuk istirahat, tapi harus tahu diri juga. Karena seandainya adik-adik belajar semisal 20 jam seperti itu. Nah, kemudian adik-adik jatuh sakit. Yang seharusnya adik-adik bisa mengikuti tes di hari H, ternyata adik-adik sakit nggak bisa ikut tes di hari H. Nah, ini kan sangat em, kurang tepat hal tersebut seperti itu. Intinya harus balance antara kerja keras juga dengan istirahat, tapi juga jangan terlalu banyak magernya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pastikan jangan begadang sebelum melakukan tes UTBK SNBT 2023. Nah, ini juga buat adik-adik sekalian yang akan melakukan tes lebih baik di H-1 jaga kondisi fisik karena di tes UTBK nantinya kita duduk di kursi itu selama 3 jam lebih. Jadi pastinya nanti kita memerlukan waktu yang sangat apa ya, sangat panjang. Sebelum itu berarti kita harus dalam keadaan yang fit. Oke. Selanjutnya adalah pastikan sarapan sebelum melaksanakan UTBK. Nah, untuk adik-adik ini ya, kalau ingin melaksanakan UTBK, langkah lebih baiknya dalam keadaan yang tidak kosong, juga tidak kenyang, seperti itu ya. Karena kalau kita kekenyangan juga dikhawatirkan nantinya kita cepat ngantuk, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa bawa minum air putih, karena nanti duduknya mengerjakan soal lama. Kalau misalnya nanti tidak diperbolehkan membawa air minum di dalam, paling tidak sudah siap sedia di dalam tas kita. Salah satunya ketika selesai mengerjakan langsung kita memulihkan tenaga seperti itu ataupun sebelum mengerjakan. Kemudian yang nomor 6, biasakan setiap hari latihan soal minimal 10 jenis soal. Nah, ini kemarin kami sampaikan betapa pentingnya latihan dan latihan mengerjakan soal. Jadi kita akan tahu kekuatan kita di soal mana dan kelemahan kita di soal yang mana dalam mencari jawaban yang tepat. Kemudian yang nomor 7, jangan belajar dengan sistem SKS. Nah, SKS mungkin ada pernah dengar nih, SKS itu apa Kak gitu. Nah, SKS kalau dalam perkuliahan ya, mungkin sistem kredit semester. Tapi kalau di sini SKS untuk adik-adik adalah sistem kebut semalam. Ini nggak bisa ya kalau belajar sistem kebut semalam. Adik-adik harus benar-benar kalau ingin benar-benar lancar dalam mengerjakan soal, maka adik-adik harus jauh-jauh hari seperti itu ya belajarnya. Jadi misalnya soal 155 buat belajar misalnya esoknya sudah melaksanakan tes dan malamnya kerja keras kayak gitu akhirnya nggak maksimal dan dikhawatirkan adik-adik em, jatuh sakit atau nggak gitu kurang memahami apa yang menjadi pertanyaan dan juga jawaban apa yang harusnya dijawab seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa berdoa dan minta restu kepada orang tua. Ini penting sekali seperti itu. Dengan kita berdoa, kita akan lebih percaya atas usaha yang telah kita laksanakan, tinggal kita kembalikan kepada Tuhan kita dan semoga dengan usaha dan juga doa apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa terwujudkan. Kemudian juga minta doa restu kepada orang tua ini juga penting. Minimal ketika kita berangkat, orang tua kita jadi tahu apa yang menjadi hajatan kita. Kemudian orang tua kita juga mendoakan sehingga akan ada sinar putih yang mendampingi kita untuk bisa mendapatkan suasana yang lebih tenang. Salah satunya, semisal orang tua tidak merestui kita berangkat dan itu kadang membuat efek kepada kita berpikiran ataupun kurang tenang seperti itu karena kita belum mendapatkan restu kepada orang tua. Makanya di 8 poin ini sangat penting dan perlu diingat ya buat adik-adik sekalian. Jangan sampai sistem kebut semalam ataupun jangan sampai kondisi fisik dari adik-adik drop ataupun dari kalian spiritual baik dari Tuhan maupun dari orang tua kalian kurang seperti itu. Akhirnya membuat kalian kurang percaya diri ataupun ada sesuatu hal yang belum diselesaikan. Akhirnya buat kepikiran terutama ketika mengerjakan tes UTBK. Oke, selanjutnya kunci mengerjakan soal. Nah, pertama, nanti akan ada 7 ya. Ini kita bahas pertama dulu. Yang pertama adalah kemampuan penalaran. Nah, kemampuan penalaran ini buat adik-adik ya, harus lebih teliti pada soal. Apa yang menjadi pertanyaan, adik-adik harus pahami dan harus em, mencari apa yang dipertanyakan gitu ya dari soal yang diberikan. Nah, kemudian pertanyaan sesuai dengan pernyataan seperti itu ya. Ini ada tipu dikit. Pertanyaan sesuai dengan pernyataan. Nah, maksudnya apa? Pertanyaan itu pastinya em, apa ya? Apa yang ada di penjelasan ya, pastinya di sana yang akan ditanyakan seperti itu. Tidak akan sampai melebar seperti itu. Misalnya terkait cerita kancil yang mencuri timun seperti itu ya. Nah, pastinya yang akan ditanyakan adalah yang disampaikan dalam cerita tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah simpulan dari premis. Nah, premis ini ada harus teliti ya antara titik dua sama sama dengan. Nah, eh, contoh yang saya berikan di sini adalah A titik 2B, B titik 2C sama A sama dengan C. Maksudnya apa? Dalam konteks ini, tanda titik 2 dapat diartikan sebagai berhubungan dengan atau terkait dengan. Seperti itu. Dari premis pertama ya, premis pertama adalah ini. Dapat dikatakan bahwa A berhubungan dengan B. Kemudian premis kedua, dari premis kedua ini dapat dikatakan bahwa B berhubungan dengan C. Begitu pula dari premis yang ketiga menyatakan bahwa A sama dengan C. Seperti itu ya. Kemudian simpulannya adalah dapat diambil kesimpulan bahwa A, B, dan C semuanya terkait dan sama. Artinya A, B, dan C adalah satu dan sama entitas. Seperti ya untuk adik-adik. Ini premis ya yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah pola. Deret maupun bilangan. Nah, apa sih pola seperti itu ya? Pola adalah urutan angka atau simbol yang menunjukkan suatu bentuk atau susunan tertentu. Pola dapat diidentifikasi dengan melihat urutan angka atau simbol yang terus berulang dengan pola yang sama. Contohnya apa? Contohnya adalah pola angka 1, 4,
7, 10, 13, dan seterusnya. Yang dimasukkan di sini adalah pola ini berulang dengan selisih setiap selisih 3 setiap kali. Seperti itu kan, seperti yang disebutkan tadi, 1 ke 4, 3, 4 ke 7, 3, 7 ke 10, selisih 3, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah deret. Apa sih deret itu, Kak? Gitu ya. Deret itu deret itu jumlah dari suatu urutan angka atau suku yang dapat dinyatakan dengan rumus matematika tertentu. Deret dapat terdiri dari angka yang berbeda atau angka yang terus berulang dengan pola tertentu. Contohnya bagaimana, Kak? Contohnya adalah deret aritmatika. Deret itu ada dua ya, ada deret aritmatika sama deret geometri. Nah, deret aritmatika contohnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kemudian deret geometri 1, 2, 4, 8, 16. Nah, kok bisa selisihnya beda, Kak, seperti itu. Nah, di sini di deret geometri menggunakan pola kuadrat seperti itu. Contoh, 2 kuadrat 0 berarti sama dengan 1. 2 kuadrat 1 berarti 2. 2 kuadrat 2, 4. 2 kuadrat 3, 8. Dan seterusnya seperti itu. Itu jadi deret-deret berarti nanti kita mencari kira-kira rumusnya seperti apa sih. Seperti itu, menggunakan rumus kuadrat ataupun rumus-rumus yang lain seperti itu. Kemudian bilangan nih. Bilangan adalah angka yang dapat digunakan untuk menghitung, mengukur, atau mewakili kuantitas tertentu. Bilangan dapat berupa bilangan bulat, desimal, pecahan, dan sebagainya. Contohnya adalah bilangan 5, 1,25, atau 1/2, dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya adalah dalam rangkaian matematika, pola, deret, dan bilangan semuanya saling terkait dan bisa digunakan bersama-sama untuk menghasilkan penyelesaian masalah matematika yang lebih kompleks. Namun, mereka juga mempunyai perbedaan mendasar, terutama dalam cara mereka didefinisikan dan digunakan. Nah, untuk adik-adik tahu kan ya sekarang ya perbedaan pola, deret, maupun bilangan. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengerjakan kemampuan penalaran umum, perbanyak latihan jenis soal yang berbeda setiap harinya. Karena nantinya pasti apa yang kita kerjakan belum tentu akan keluar seperti itu. Apalagi kita tidak latihan soal-soal seperti itu. Nah, ini sangat penting buat adik-adik. Ingat ya, minimal nih ya, 5 soal dalam sehari untuk kemampuan penalaran umum. Tadi kan 10 minimal soal ya. Oke, selanjutnya terkait pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, untuk adik-adik ketika mengerjakan tes UTBK bagian ini, pengetahuan dan pemahaman umum, baca dan pahami soalnya terlebih dahulu. Kemudian cari jawabannya di bacaan. Nah, ini penting banget adik-adik yang minat bacanya kurang, dibiasakan memperbanyak membaca, kemudian pahami soalnya terlebih dahulu, kemudian cari jawabannya dan cari jawabannya di bacaan seperti itu ya. Jadi habis membaca, memahami. Nah, ini perlu dilatih beberapa kali. Kalau kita tidak sering-sering mengerjakan soal, maka kita juga akan kesusahan gitu loh. Cara gimana memahami, bahkan bagaimana cara membaca cepat. Karena kan kita dibatasin waktu juga kan nantinya. Kemudian selanjutnya adalah kalimat yang mempunyai pola dasar sama. Nah, dengan apa? Dengan cara menyamakan struktur kalimat. Nah, ini untuk adik-adik, kalau apa ya, di soal pengetahuan dan pemahaman umum, kita harus tahu pola dasar yang sama itu kalimat mana sih, strukturalnya yang mana sih, seperti itu. Nah, salah satunya yaitu menyamakan struktur kalimatnya. Kemudian jangan sampai terkecoh karena hampir semua jawabannya hampir sama. Nah, ini ya, jangan sampai terkecoh seperti itu ya. Nah, ini kita harus lebih teliti karena ini pengetahuan dan pemahaman umum. Biasanya kadang jawabannya mirip-mirip. Kemudian pertanyaan sesuai dengan pernyataan seperti yang disampaikan di awal tadi ya, ini kita juga harus jeli gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan pastinya ada di pernyataan yang
disampaikan. Kemudian rangkuman teks. Nah, rangkuman teks ini jawabannya mencakup keseluruhan seperti itu. Jadi kita harus membaca sampai selesai baru kemudian bisa merangkum atau menyimpulkan. Kemudian penulisan jenis teks, pahami jenis teksnya seperti itu ya. Biasanya ada yang salah ataupun kurang tepat dalam menggunakan teksnya seperti itu. Kemudian kata rujukan ini sesuai dengan sesuai dengan objek yang dibahas dalam teks, misalnya hak cipta software ataupun apa seperti itu. Misalnya hak cipta software merujuk pada mana seperti itu. Nah, nanti di kalimat tersebut yang jadi pertanyaan akan terdapat seharusnya jawabannya ada di teks ataupun paragraf yang ada pada soal tersebut. Kemudian makna kalimat atau istilah gitu ya. Nah, ini sering-sering baca KBBI. Biasanya contoh efektif, efisien, ataupun misalnya produktif dan proses dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini perlu kita paham, perlu memperbanyak membaca seperti itu. Apalagi nanti ada hal-hal lain yang agak sedikit beda gitu ya, ataupun di KBBI yang hampir mirip-mirip dan tapi artinya berbeda. Oke, selanjutnya adalah kalimat yang tidak padu. Maksudnya apa? Kalimat yang tidak nyambung jika dihubungkan dengan teks berikutnya. Nah, ini biasanya juga kadang muncul dengan kita disuruh cari kalimat yang tidak padu dalam paragraf tersebut ataupun dalam bahan bacaan tersebut yang mana seperti itu. Ini juga akan dipertanyakan. Kemudian nomina, nomina itu sama dengan kata benda. Nah, kalau misalnya yang dipertanyakan nomina atau kata benda dari soal tersebut apa gitu. Kalau udah ada di ter itu bukan kata benda seperti itu ya. Kemudian kata misalnya kata titik-titik merujuk pada gitu. Nah, ada di kalimat sebelumnya yang banyak disebutkan seperti itu. Makanya biasanya caranya kata dia merujuk pada ataupun kata mereka merujuk kepada gitu. Atau misalnya hal-hal yang lain seperti itu. Nah, ini bisa dipahami ya bahwasanya kalau pengetahuan dan pemahaman umum itu paling kuncinya, yang paling dasar adalah membaca dengan teliti dan memahami. Terutama kalau ingin menghemat waktu, berarti harus membaca dengan cepat. Kemudian selanjutnya, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, ini lagi-lagi kalau ingin memahami suatu bacaan dan menulis adalah baca dan pahami soalnya. Dan pastinya agar tidak sampai kita menghabiskan waktu ketika mengerjakan soal bagian ini, maka kita harus belajar membaca cepat dengan tetap memahami apa yang disampaikan maupun apa yang dipertanyakan seperti itu. Nah, kemudian kalau memang udah membaca soal dan memahaminya, juga memahami jawaban dari bacaan tersebut apa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cari bagian penting dalam teks yang ditanyakan seperti itu. Ini juga ya hampir sama dengan sebelumnya. Kita coba gali apa yang ingin disampaikan oleh penulis seperti itu dalam membuat tulisan tersebut. Itu juga penting. Kemudian jangan sampai terkecoh karena jawaban hampir sama. Nah, ini tadi juga disampaikan di awal. Jawabannya hampir mirip dan hampir sama. Oleh karena itu, kita harus hati-hati, harus jernih mana jawaban yang benar. Kemudian kalimat utama. Kalimat utama itu di mana? Kalimat utama itu biasanya di awal paragraf ya. Makanya kita harus paham gitu kan mana yang kalimat utama ataupun kalimat efektif, kalimat induk dan lain sebagainya. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif itu biasanya strukturalnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini ya, jangan lupa ya, rumusnya SPOK kalau ingin membuat kalimat efektif. Kemudian kata berimbuhan, penulisan judul, kata sambung gitu ya. Ini bisa kita dapatkan di mana atau kita ingin belajarnya yaitu di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, disingkat
PUEBI seperti itu. Nah, nanti bisa dipelajari biasanya ada di Badan Bahasa Kemendikbud Ristek seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok adalah kalimat yang mewakili seluruh isi bacaan. Misalnya di paragraf ini ide pokoknya di mana seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang benar sesuai dengan teksnya. Nah, seperti yang di sebelumnya juga, bahwasanya kita setelah membaca dan memahami bacaan, kita diminta kesimpulan yang benar sesuai dengan bacaan di atas adalah seperti itu. Nah, nanti jawabannya biasanya hampir ada mirip-miripnya seperti itu. Makanya kita harus benar-benar latihan mengerjakan soal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat ya, pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini berarti kan kuantitatif itu kan jumlah angka seperti itu ya. Baca dan pahami soalnya terlebih dahulu. Kemudian perbanyak latihan jenis soal dan pembahasan dan strategi menjawab soal dengan tepat dan benar. Ini perlu sekali kita terus latihan mengerjakan soal. Kemudian apa ya strateginya menjawab, setiap orang mempunyai caranya masing-masing. Ibarat seperti rumus matematika lah. Rumus matematika ada orang yang bisa mengerjakan apa ya misalnya ditulis gitu kan pakai batangan, ada juga langsung dikalikan dan lain sebagainya seperti itu. Makanya dengan kita mau perbanyak latihan soal jenis kuantitatif ini, maka kita akan lebih mempunyai cara-cara kita sendiri seperti itu. Yang itu setiap kali kita oh nggak efektif nih, kemudian berikut lagi oh ternyata ada cara yang lebih bagus lagi dan lebih cepat seperti itu. Nah itu kita akan mendapatkan hal itu ketika kita terus belajar mengerjakan soal-soal dan mencari jawaban yang tepat. Oke, yang selanjutnya adalah literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia sama ya, baca soalnya terlebih dahulu, membaca. Kemudian cari jawaban di teks, seperti itu. Nah, ini ya, ya lagi-lagi kalau di soal penalaran ataupun soal-soal seperti ini, atau soal inilah pengetahuan umum, ya kuncinya lebih ke membaca seperti itu. Makanya adik-adik yang ingin kuliah, kuncinya kuliah itu kalau kita tidak membaca, maka kita ya agak susah, apalagi kalau ujian. Ujian ini sebenarnya tinggal menyalin apa yang ada dalam bacaan buku yang disampaikan oleh dosen yang menjadi referensi, tinggal kita kopas. Atau misalnya kalaupun ada disuruh analisis, ya minimal analisisnya itu dari eh, bacaan yang pernah kita baca seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini sangat penting sekali kita meningkatkan minat baca kita, terutama kalian yang nantinya akan menjadi mahasiswa. Karena mahasiswa itu bukan hanya apa ya, ingin bergengsi-gengsian dengan teman-temannya, tapi bagaimana caranya kita menjadi orang yang lebih bijaksana lagi dengan salah satunya terus belajar dan memperluas khazanah keilmuan kita. Kemudian selanjutnya adalah kalimat efektif. Apa kalimat efektif? Kalimat efektif adalah strukturnya lengkap seperti yang disampaikan oleh di awal tadi, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian target pembaca. Fokus pada gambar dan tujuannya jangan sampai terkecoh seperti itu ya buat adik-adik. Kemudian jenis teks bacaan, eksposisi, narasi, pidato, prosedur berita dan lain-lain. Nah, ini kita harus em, banyak belajar seperti itu. Jadi kalau urusan literasi ya tidak hanya buku tapi banyak hal ya, misalnya pidato ataupun narasi, berita seperti itu. Kemudian kata baku dan tidak baku. Biasanya kadang kita disuruh mencari kalimat yang tidak baku ataupun kalimat yang seharusnya baku seperti apa. Nah, itu bisa kita cari di mana? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian terkait tata tulis dan tata baca bisa kita lihat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Kalau ingin secara detailnya bisa nanti download di Badan Bahasa Kemendikbudristek seperti itu di websitenya ya. Sorry. Konjungsi adalah kata hubung. Contohnya apa? Dan, atau, walaupun, dan lain sebagainya seperti itu. Namun seperti itu.
Nah, itu juga termasuk kata konjungsi atau karena seperti itu. Nah, judul yang tepat ya. Nah, konjungsi ini nanti biasanya kadang ditanyakan kalimat konjungsi yang tepat apa seperti itu. Nah, nanti dicocok-cocokkan lah gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kuncinya adalah em, ya latihan soal kembali lagi seperti itu. Meskipun kita bisa menalah, tapi kalau kita tidak sering-sering berlatih, ya kita akan sulit untuk mengerjakannya. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian judul yang tepat. Judul yang tepat ini kita bisa mendapatkan ketika kita memahami atau ketika kita telah selesai membaca. Seperti itu. Makanya tidak bisa kita memberikan judul ketika kita belum membaca soalnya atau belum membaca uraian bacaan yang diberikan di situ. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara satu kalimat dan lainnya. Sebagai pernyataan dan penjelas karena pada kalimat lain memberikan penegasan kalimat sebelumnya. Nah, ini seperti yang tadi sebenarnya hampir ada relate-nya juga dengan konjungsi. Kalau di sini yang terakhir ini adalah hubungan antara kalimat satu dan yang lainnya. Seperti itu. Pernyataannya seperti apa? Nah, nanti eh, akan disediakan di pilihan jawabannya. Tinggal kita memilihnya. Kemudian yang nomor 6 ya ini mungkin challenge buat adik-adik ya yang jarang belajar bahasa Inggris tapi tidak ada kata waktu terlambat untuk belajar, terutama yang masih ada waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk mengikuti tes UTBK. Nah, pertama adalah baca soalnya terlebih dahulu dan pahami gitu. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau ada soal cerita, soal uraian bacaan ya harus dibaca seperti itu. Baik kalian vocabnya kurang, baik itu vocabnya udah kuat, tetap harus dibaca seperti itu. Nah, kalau vocab kalian atau perbendaharaan kata kalian kurang, kalau membaca minimal biasanya ada kata-kata yang sama kayak gitu. Tapi kalau kalian wah pusing nih soal bahasa Inggris gitu akhirnya dilompati gitu seharusnya mungkin kalian paham tapi karena kalian males baca akhirnya gak jadi paham akhirnya kalian mengisinya ya asal-asalan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini once, twice, three times. Maksudnya apa di sini? Di sini adalah bentuk jumlah dari jumlah berapa kali aktivitas yang kita lakukan. Once sekali, twice 2 kali, three times 3 kali, four times, five times 4 kali, 5 kali dan seterusnya seperti itu. Kemudian one the important kata yang banyak disebut dalam teks seperti itu. Nah, ini harus kita pahami ya kata yang banyak disebut itu apa sih kayak gitu ya. Biasanya itu yang jadi kunci. Kemudian sesuaikan jawaban dengan teks satu per satu seperti itu. Jadi biasanya ada tips kadang membaca pertanyaan dan jawabannya dulu, baru membaca uraiannya seperti itu. Kemudian persamaan kata. Persamaan kata ini juga perlu dipelajari. Biasanya maksud dari kata ini apa seperti itu kan. Kemudian main idea. Main idea, ide pokok. Dan ide pokoknya itu bisa di awal, di tengah, di akhir paragraf, ataupun di akhir uraian bacaan seperti itu. Kemudian statement. Statementnya berbentuk ini opini atau fakta seperti itu. Kalau opini itu kan menurut seperti itu ya. Nah, itu opini. Tapi kalau fakta berdasarkan gitu ya, berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta seperti itu. Nah, itu kan berdasarkan fakta. Tapi opini masih menduga-duga seperti itu. Ataupun pendapat orang. Kemudian topik. Topik dari teks itu apa seperti itu ya yang dimaksudkan. Dan yang terakhir untuk literasi bahasa Inggris, sinonim atau antonim atau bisa didapatkan di mana ketika kita pengen tahu misalnya sinonimnya sleep gitu kan ataupun sinonim ini kan kata yang ini ya, kata yang sama seperti itu. Kemudian antonim lawan kata. Kalau misalnya lapar gitu ya, hungry, kira-kira lawan katanya apa? Kenyang, misalnya full atau apa seperti itu.
Nah, itu perlu dipelajari ya, adik-adik sekalian. Meskipun adik-adik lemah dalam vocabulary ataupun mungkin kuat dalam vocabulary, tetap harus membaca soal dan latihan mengerjakan soal, karena semakin kita membaca ataupun latihan mengerjakan soal, maka kita akan dilatih menambah vocabulary, menambah daya analisis kita, dan menambah rasa percaya diri kita seperti itu. Itu untuk yang di nomor 6 terkait literasi bahasa Inggris. Kemudian nomor 7, penalaran matematika. Nah, penalaran matematika ini latihan soal beda jenis sebanyak-banyaknya. Kenapa seperti itu? Karena ya beda. Seperti kalau udah berbicara mengenai penalaran, nah, sorry, penalaran di sini itu biasanya sehari-hari dalam kehidupan kita seperti itu. Jikalau semisalnya kita punya uang 1 juta, uang 1 juta ketika kita ingin membeli produk A, maka kita akan mendapatkan 10. Tapi kalau kita membeli produk B, kita bisa mendapatkan 20, produk C 30 seperti itu. Nah, kira-kira ketika dijual, mana untung yang lebih besar seperti itu. Kemudian juga terkait jarak ya. Jarak itu juga biasanya ketika kita dengan 40 menggunakan 40 kilometer per jam, maka kita membutuhkan berapa waktu untuk sampai sana. Ketika kita lebih cepat kayak gitu ya, 70 km/jam motor atau mobil, maka kira-kira kita sampai dalam waktu berapa jam seperti itu. Kemudian terkait membeli barang dapat diskon ataupun kira-kira laba rugi seperti itu. Nah, itu juga biasanya muncul gitu. Kemudian grafik. Grafik ini lihat soalnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, misalnya dari kesimpulan grafik tersebut dapat disimpulkan apa seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya relate dengan dibuktikan jawaban satu persatu. Contoh, kita bicara eh, terkait data ya atau matematika di terkait Indonesia. Indonesia misalnya di list Aceh, semisal ya ini ya datanya, penduduknya Aceh 1 juta, penduduknya Sumatera Utara 2 juta, 3 juta dan sebagainya sampai ke Papua. Nah, ketika di total penduduk Indonesia 270 juta. Kira-kira jawaban yang tepat adalah seperti itu ya. Nah, ada yang misalnya cuma dihitung jawaban total penduduk di Pulau Jawa adalah sekian, total penduduk di Aceh sekian, atau di total secara keseluruhan, total penduduk di Indonesia totalnya berapa, seperti itu. Nah, kalau misalnya totalnya 250 juta, ya salah. Tapi kalau misalnya dihitungnya eh, misalnya di Jawa dan totalnya emang hanya misalnya ada 150 juta, berarti udah benar seperti itu ya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Itu yang kita harus paham ya terkait matematika matcha. Matematika itu selain berbicara mengenai cerita, juga biasanya kita diminta untuk menghitung seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah lihat cara cepat di YouTube ataupun di internet. Banyak ya, ada adik sekalian mengerjakan soal-soal penalaran ini. Nanti silakan aja buat adik-adik yang ingin atau berpartisipasi. Nanti akan kami buatkan kembali ya untuk hari ini mungkin hanya sebatas tips dan trik, tapi selanjutnya kita akan menambahkan beberapa tutorial ataupun nanti di YouTube channel kami akan melakukan tutorial-tutorial belajar seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada intinya untuk kunci mengerjakan soal kalau di UTBK 2023 ini mempelajari terkait kemampuan penalaran umum, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang ketiga pemahaman bacaan dan menulis, yang keempat pengetahuan kuantitatif, yang kelima literasi bahasa Indonesia, yang keenam literasi bahasa Inggris, yang ketujuh atau yang terakhir penalaran matematika seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kami doakan semoga adik-adik bisa lolos mendapatkan universitas
ataupun program studi yang menjadi impian adik-adik sekalian. Demikian dari kami, jangan lupa follow Instagram kami Merdeka Pelajar RI dan tentunya silakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di sosial media kami ataupun di platform kami, sosial media kami yang lainnya. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.